aku ya sama seperti kayaknya dengan orang tua lainnya. Kalau ada sudut pandang yang akan melihat ini adalah sebuah hal yang buruk, ya buruk lah gitu. Tapi kalau mereka akan mengerti dan paham artinya, mereka akan mengerti dan paham. Apa? Aksi yang sudah siapkan mungkin untuk memperkuat. Yang datang di persidangan ada Pak Hakim, ya, ada semuanya. Ya pokoknya nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan, ya. Kan bukan kapasitas saya untuk ngomong situasi yang ada di sana. Ini kapan akan datang kok? Hah? Tunggu deh. Kedekatan dengan anak-anak kangen ya Pak. Iya ya, sama ke orang tua yang lain ya pasti, atau mungkin kalian juga yang udah yang ada adik atau ponakan yang dekat sekali pasti rasa kangennya beda. Makanya kalau aku ya rasa kangen yang nggak bisa terbayangkan lagi ya mudah-mudahan rasa rindu dan rasa kangen itu nanti bisa ditahan dulu sampai benar-benar tepat pada waktunya. Tanggapan SB boykot oleh netizen mungkin tanggapan gitu. Kayaknya itu bukan kapasitas saya hanya fokus untuk hak asuh aja. Kok misalnya Allah ijabah nih ya dari Iya. gitu ya nanti bisa kumpul sama anak-anak. Iya. Itu udah banyak planning berarti rencana kehidupan bareng sama anak-anak. Kalau ditanya lagi sih belum sama posisinya adalah ingin semuanya pulih dulu, semuanya pulih. Bagaimana kedekatan saya dengan anak harus kembali lagi pulih lagi, karena seperti yang teman-teman lihat kan waktu kedatangan di bandara itu reaksi yang sebenarnya saya selalu hindari. Makanya saya bilang biarkan pertemuan itu antara saya dengan anak-anak dulu. Kalau langsung disaksikan seperti itu akhirnya dampaknya seperti itu gitu ya. Jadinya kita orang tuanya pasti kita tahu gitu. Gue yakin itu juga sama yang dilakukan dengan orang tua kalian gitu. Ketika lo bete, teman lo mungkin gak sadar, tapi orang tua lo pasti tahu anaknya lagi ini gitu. Itu kan. Cuman kan kalau yang diarahkan ini, ibu cuman mau ketemu sama anak dia ya, udah gitu doang kan. Intinya gitu. Jadinya lebar kemana-mana gitu. Ya mau nggak mau. Tapi ntar ketika kita menjawab, akhirnya dibilang kita yang memperpanjang. Oh enggak, justru saya menjawab terima kasih kepada teman-teman yang memang menyempatkan waktu ya. Saya harus menjawab ya. Pertama saya harus menghargai kalian sudah menunggu. Yang kedua saya harus gunakan hak jawabnya gitu. Dan untuk hal-hal yang menurut saya itu harus diluruskan ya diluruskan. Biar nggak terjadi kemana-mana ya kok ya bisa dibilangnya. Iya kan. Kalau kita nih, ya aku bilang gini, ini kan yang dibahas kan hak asuh anak doang, ya. Udah diomongin berkali-kali itu, diputer-puter lagi gitu. Jadi akhirnya ya saya sendiri ngelihatnya ini jadi apa? Ruwet sendiri gitu. Makanya terus giliran kita menjawab simpang siur atau mungkin obrolan-obrolan miring ya, dibilang kita yang memperpanjang. Ya kita yang rumit jadinya. Oh enggak, ini harus diluruskan gitu. Tapi kalau untuk orang yang mau mendengarkan dari dua sisi, dia pasti mau mendengarkan. Tapi kalau orang yang sudah berpihak, jadi berpihak aja gitu. Makanya kalau saya fokus tentang hak asuh anak gitu aja gitu. Namanya kan kemarin Bang Mindola bilang bahwa Koko tidak pernah mendapatkan hak seutuhnya 2-3 hari nginep ya. Ya. Jadi cuma seharian playground, mall, akhirnya capek. Ya. Ketika nanti bisa oleh jabah gitu, nanti Koko gimana akan melakukan hal yang sama atau akan memberikan hak itu? Oh iya, jangan harus. sampai ini terjadi sama mamanya gitu. Harus. Saya ya insya Allah pokoknya mudah-mudahan dengan ini mau siapapun itu harus bisa lebih menaati peraturan ya, hari-hari yang sudah ditentukan. Kita harus bekerja sama. Bagaimana ketika transisi ke 3 hari saya, terus habis itu harus kembali lagi ke 4 hari gitu kan harus dilakukan. Makanya tujuannya itu bukannya mau mengambil tidak boleh ketemu. Oh enggak. Makanya kalau teman-teman pahami, saya cuma mau kasih tahu begini loh gitu caranya. Kalau dibilang dulu lu gini, dulu lu sibuk lagi ya, iya kan sekarang setelah bercerai orang tuh udah beda ya, kita udah menata hidup lagi, jadi sama-sama support, akhirnya harusnya bisa menjadi tim gitu maksudnya kan. Hubungin ini sudah dilakukan semuanya gitu, makanya kalau saya bilang ini pun saya dengan terpaksa karena ya udah nggak ada solusi lain secara berkomunikasi.
karena kalau dari beliau memang tidak ada secara langsung untuk menghalangi, saya tahu. Tapi saya tahu bagaimana caranya masuk ke pikiran anak-anak saya gitu. Makanya saya bilang, oh ya enggak, ini memang harusnya saya ketemu dulu dengan anak-anak tanpa ada perantara. Itu soal dari Jordi yang mengancam Iya. untuk membuka aib katanya. Iya. Kemarin Bang Nura juga sudah mengatakan bahwa siapapun yang punya rencana itu Iya. akan kita bisa melalui proses hukum gitu. Gimana pun? Kalau untuk Jordi mungkin saya cuma bilang ini, ya mungkin saya adalah kakak yang mungkin tidak baik, ya belum sempurna gitu. Tapi ketika saya bilang begini, Jordi, kita itu napak bumi gitu, ya. Jadi ketika kita bukan siapa-siapa loh dulu gitu. Bahkan ketika lu juga nggak dilihat oleh banyak orang, keinginan gue tuh cuman kepengen lu bisa barengan sama gue, orang menghargai gue dan orang harus menghargai lu nya gitu. Jadi ketika proses yang dia bentuk, saya juga baru nonton beberapa interview dia yang dia bilang ini itu tentang rumah saya gitu. Saya bilang, ya Allah, saya cuma bilang sombong anak ini. Dia harus diingatkan. Mudah-mudahan dengan ini bisa jadi pengingat yang baik. Mau apapun benteng pemisahnya, ya tetap dia adalah darahnya, ya dia tetap darahnya gitu. Jadi saya tidak bilang saya benar, cuman saya bilang gini, kita itu sudah yatim piatu, tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Kalau lo nggak mau nurut sama kakak lo mau nurut sama siapa? Ya, jadi jangan, yang saya bilang gini, ketika lagi di mana ada media kayaknya bijaksana sekali ngomongnya, ya Allah senang ya kita ngelihatnya. Tapi ini apa sih, lagi main apa ini anak ini? Makanya saya bilang, aduh, rasa yang saya rasakan ini itu saya rasa udah ya Jordi cukup gitu, udah cukup bermain ngambil pelakon jagoannya cukup, karena lu dan gue nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, ya lu tetap adik gua kan gitu, lu tetap adik gua gitu. Mungkin lu salah bergaul, mungkin lu salah menganalisa tentang diri gue gitu. Tapi untuk gue jahat kalau lo nggak ada sama sekali niatan untuk melakukan hal-hal lo, enggak sih gitu. Cuman ngedengerin kata-katanya itu, saya cuma bilang anak ini sudah lupa diri, ya. Makanya mau apapun itu ya lo tetap aja, kalau darah kandung ya saudara kandung. Makanya saya nggak pernah bilang, oh dia bukan adik gua, enggak lah, udah jangan maling kundangan nih. Jadi gue cuma bilang ya dia tetap adik gua gitu. Cuman sayangnya gua harus tegur dia, ya, dalam proses yang seperti ini, karena udah kayak bola liar sendiri, dia bermain sendiri, yang seolah-olah semakin gua diam semakin dia enak ngobrolnya, makin ini gitu, ya. Terus obrolan yang saya nggak saya tanggapi, akhirnya seperti diaminkan sama netizen, ya. Walaupun bukan butuh pengakuan dari netizen, tapi kan kalau nggak diluruskan akhirnya terkesan kayak iya gitu, ya. Makanya saya tidak mau ini, ya harus dihentikan. Kalau mau baik udah, ya, yang penting sudah gue sampaikan bagaimana perilaku yang sebenar-benarnya. Untuk lu nggak usah kasih gue ini nggak itu, nggak usah. Kita juga sama-sama berproses, naik turunnya dalam sebuah itu udah biasa. Tapi kalau mau merasa kita hebat, jangan teriak-teriak kita hebat. Ngomongin aib, ngomong gini, ya Allah, mungkin kagak sih kita nggak punya cerita juga tentang hal-hal kayak gitu yang lain, tapi bangga banget loh gitu, bangga banget gitu. Jadi sekarang kita sudah memiliki keyakinan yang berbeda. Coba dia sendiri berdoa bahwa tenangkan hati dia, lembutkan hatinya, ya, lembutkan hatinya. Dia ceritakan sendiri gitu. Jadi jangan emosi. Saya yang dibilang iyalah, gue tanya lo, ibu nggak ada, bapak nggak ada, gue harus ngejagain lo. Gue cuma kepengen lo sukses, lo berhasil, lo jadi orang yang memang bener-bener, kalau ada orang yang menghargai gue juga pengen banget orang menghargai lo gitu. Jadi hebat ya adiknya, hebat ya, kita lulukan. Tapi kalau ternyata kita lulukan, jawabannya itu malah akhirnya jadi kayak bumerang buat kita. Waduh, ini kayaknya nggak bisa, karena semuanya saya rasa ini keambil. Oh ya udah, akhirnya saya ambil untuk meluruskan. Tapi mungkin ada niatan untuk temuin Jordi sendiri nggak sih? Saya ketemu sama dia. Ya mungkin ada niatan nggak untuk ketemu? Dia yang harus ke saya.
ya gitu. Harusnya dia yang ke saya. Berarti dari Jordi sendiri mau ada komunikasi ya Pak? antar kakak beradik itu terakhir bertemu apa? Harus diturunkan kepalanya, jangan begini. Itu dulu poin. Diturunkan kepalanya. Jordi dari dia bayi, dari dia ini ya saya udah ada. Ya, jadi bahkan dia ngajarin dia jalan pun kita juga ada di dalamnya. Jadi lu ngerasain kalau lu jadi kakak punya adik. Ya, jadi saya cuma bilang begini, udahlah saya anggap aja saya tidak baik, saya susah, katanya dia yang ngebantu. Ya Allah, saya cuma bilang bagus banget. Tapi kalau mau melebarkan saya ayo. Kalau mau dia hentikan ini, semuanya kembali membaik, lunakan hatinya, lembutkan. Saya sudah diam, justru saya menunggu dia. Ya, tapi kalau dia sendiri tiba-tiba petang-peteng gitu. Kalau ada orang kan ada orang yang ngobrolin tentang Sarwenda gitu. Lo nggak boleh begini, katanya gini. Gue cuma pura-pura doang deket Sarwenda. Kata dia begitu, ngobrol sama salah satu orang ini yang menyampaikan gitu. Saya cuma bilang gini, pandai dia. Tuh. Jadi saya cuma masih ngomong gitu nih, kalau nggak ngaku ntar saya sebut namanya. Ya, jadi pura-pura doang, ini doang, supaya pengen tahu ngapain tahu ponakan tumben amat. Orang ponakan dulu punya bapaknya kok. Iya, ini kadang-kadang om dan tante-tantenya pada om-oman dan tante-tantean ya gitu. Jadi cukup. Anak ini punya orang tuanya gitu. Jadi jangan dicampur adukan. Kalau lu gedek, lu kesel sama gua, ya, jangan lu campurin lagi ke yang lain. Ya, jangan lu campurin lagi ke yang lain. Ya, jadi saya pun cuman bilang urusan lu Jordi mau apapun itu, lu pergi kemanapun, lu tetap darahnya di gue gitu. Ya, lu tetap darahnya di gue, ya gue kakak lo, ya lu adik gue gitu. Mau lu apapun juga tetap kita lahir dari rahim yang sama, ibu yang sama, bapak yang sama. Kayaknya dengan bangganya, kayaknya yang lagi dia, kalau saya nonton dia lagi hasil wawancara, saya cuma bilang gini, orang lain yang saya lihat, bukan dia yang saya kenal. Dengan bangganya dia, ya karena mungkin dia terpancing obrolan teman-teman, menanyakan ini, makanya bilang kalau belum cukup istirahat, mendingan jangan wawancara. Ya, kan obrolan lu ringan doang kayak gini nih ya, tapi kan nanti udah lu sih bisa mantap kan, jeng. Ya, jadi kontrol diri itu nggak hanya dari saya pun juga punya banyak salah, punya banyak dosa, udah punya banyak kekurangan, tapi saya sedang dalam berproses memperbaiki diri. Dia juga harusnya lu memperbaiki diri, nggak usah pindah keyakinan, memperbaiki diri dalam setiap keyakinan kita kan pasti bisa dong, ya kan. Makanya alhamdulillah saya lega bisa menyampaikan itu perlahan. Jadi makanya kalau saya bilang ketika mau sama-sama melembutkan hati, tenangkan diri. Ya, tenangkan diri, ya lu gengsi, lu itu deh, lu diem. Ya, nanti bagaimana caranya Allah pasti temukan. Ya, caranya mau bagaimana gitu. Saya sama keluarga ibu saya juga 40 tahun akhirnya Allah temukan. Ya, entah Allah temukan dalam waktu cepat, besok, lusa, nanti kita nggak tahu gitu. Jadi makanya saya bilang, dah lo banyak belajar untuk mengendalikan diri sehingga tidak menjadi teman-teman semua kanan kiri. Udah gue lagi fokus ngurusin hak asuh deh, ya gitu. Jadi dari kemarin lo sibuk menjadi juru bicara, ya asik. Giliran udah rame, wah lo diam. Iya, saya juga nggak ngerti gitu. Jadi maksud saya gini, udah. Saya kalau setiap ngeliat wajah anak saya cuman incar manusia-manusia yang harus bertanggung jawab. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih.